Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama, yang sebenarnya mirip sekali dengan buku SPS Matematika ya. Untuk yang SPS sudah kita bahas ya, bisa dilihat di playlist sebelumnya. Dan untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk bab 1. Bab 1 itu pecahan latihan 4 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung aja kita ke latihan 4 ya, di bab 1 ini tentang pecahan di halaman 12 ya, halaman 12. Jadi di sini sudah kita bahas kemarin untuk soal nomor 1 dan juga 2. Kali ini akan kita lanjutkan untuk soal nomor 3, 4 dan juga nomor 5. Tetapi sebelum kita bahas, mungkin sedikit akan kita ulas ya materinya. Jadi ini nanti soalnya membahas tentang pecahan desimal dan juga persen. Nah, untuk itu kita bahas sedikit materinya tentang pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Jadi pecahan desimal atau desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan dan seterusnya ya. Ini contoh pecahan desimal ya. Misalnya ini ada gambar. Nah, ini ada berapa bagian ini yang diwarnai, ada 3 bagian, dari totalnya ada 10 bagian. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa itu 3/10. Tetapi kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal itu 0,3. Jadi kalau di belakang koma satu angka itu artinya adalah per 10 ya. Jadi ini bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Nah, ini artinya per 10. Nah, ini bacanya adalah 0,3 atau 3/10. Boleh 0,3, boleh 3/10. Nah, kemudian selanjutnya kalau di belakang koma 2 angka ya, langsung saja ya, ini contohnya. Nah, ini jadi totalnya ada 100 ya, totalnya ada 100. Kemudian ini yang diwarnai ada 25, maka ditulis 25/100 atau 0,25 ya. Jadi 0,25 itu bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau 2 angka di belakang koma itu artinya per 100 ya. Angka 2 ini berada di tempat persepuluhan, sedangkan angka 5 ini berada di tempat per seratusan ya. Mungkin ini ya sedikit penjelasan tentang pecahan desimal. Kemudian untuk persen ya, bentuk persennya di sini juga akan sekilas saya jelaskan ya. Kalau persen itu artinya adalah per 100 ya, lambangnya seperti ini. Contohnya ini 8% artinya 8/100. Nah, bilangan 8% dibacanya 8% ya. Sama ini 25% artinya 25/100 atau 1/4. Ini kalau kita sederhanakan paling sederhana ya adik-adik sekalian. Oke, langsung aja kita ke nomor 3. Tentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar berikut. Saya dekatkan aja ya Dedek ya. Oke, di sini. Jadi totalnya ini ada 10 ya, 10 kubus ya, 10 kubus. Kemudian yang diwarnai di sini ada 4 kubus. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa itu 4/10. Nah, bagaimana cara penulisan untuk pecahan desimal? Nah, kita lihat per 10 berarti di belakang koma 1 angka, maka kita tuliskan 0,4 ya, artinya 4/10 seperti ini ya, karena ini totalnya ada 10 kubus. Selanjutnya untuk yang B. Nah, yang B ini totalnya ada 100 ya adik-adik sekalian.
100, kemudian yang diwarnai ada 36, maka saya tuliskan dalam bentuk pecahan biasanya adalah 36 per 100. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal, karena per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka, berarti 0,36. Nah, gini. Ini bentuk desimalnya, jadi 3-nya itu menempati per 10, 6-nya itu menempati per 100. Lanjut untuk yang bagian C di sini ya, sudah saya tuliskan ya, 8 per 10. Jadi totalnya ada 10, yang diwarnai ada 8, maka dituliskan 8 per 10. Kalau kita tulis dalam bentuk desimal seperti apa ya, ini ya. Jadi 0,8. Kemudian untuk yang D, lah ini ada 100, yang diwarnai ada 49. Nah, maka penulisannya dalam bentuk desimal adalah 0,49. Itu ya adik-adik sekalian untuk nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut ya. Ini dari A sampai dengan F ya, ini seperti ini penulisannya. Kalau di belakang koma 1 angka tadi artinya adalah per 10, 2 angka itu per 100 maaf, 3 angka itu per 1000 dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara membaca bilangan desimal ini? Di sini udah coba saya tuliskan ya, adik-adik sekalian. Untuk nomor 4. Nah, ini ya. Cara membaca bilangan desimal untuk yang A. Nah, ini dibacanya 0,2 atau 2 per 10. Ya, jadi di belakang koma 1 angka. Kemudian untuk yang B kita lihat lah, ini angkanya hanya 5, tapi di belakang koma 2 angka. Nah, karena 2 angka tetap kita bacanya per 100 ya. Jadi kita boleh membaca 0,05 atau 5 per 100. Ingat ya, bukan 5 per 10 karena di sini di belakang komanya ada 2 angka. Selanjutnya untuk yang C ya, ini 0,35 atau 35 per 100. Nah, yang D di sini 3 angka ya, berarti per 1000. Nah, maka kita baca boleh 0,142 atau 142 per 1000. Lanjut untuk yang E, ini ada 0,084 atau 0,084 ya, sini ya tadi. Atau bacanya boleh 84 per 1000. Kemudian yang E 0,125 atau 125 per 1000. Ingat ya, kalau di belakang koma 3 angka itu per 1000, 2 angka itu per 100, 1 angka itu per 10. Cara bacanya seperti itu ya. Ini untuk soal nomor 4 ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal terakhir di latihan 4 ya, soal nomor 5. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Dalam 100 gram kacang tanah mengandung 28 gram protein, 18 gram karbohidrat, 43 gram lemak, dan sisanya zat-zat lain. Pertanyaan yang A, berapa persentase kandungan lemak dalam kacang tanah? Kemudian untuk pertanyaan yang B, berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah? Nah, ini ya, jadi yang pertama ditanyakan persentase kandungan lemak, kemudian yang kedua persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah ya, berarti dalam bentuk persen. Oke, untuk yang nomor 5 di sini sudah saya tuliskan ya, cara-caranya seperti apa. Jadi oke, bisa kita tuliskan seperti ini. Diketahui kandungan dalam 100 gram kacang tanah tadi ada 28 gram protein, 18 gram karbohidrat, 43 gram lemak, dan sisanya adalah zat-zat lain ya. Kemudian ditanyakan yang A persentase kandungan lemak dan yang B persentase zat lain-lain atau zat-zat lain ya. Oke, untuk mencari persentase kandungan lemak berarti lemak tadi kandungannya adalah 43 gram, berarti 43 per 100 ya, 100 itu berarti totalnya.
100 gram dikalikan, karena mau kita ubah ke persen, kita kalikan 100%. Oke, berarti ini bisa kita coret ya, 100 sama 100 bisa kita coret, maka hasilnya adalah 43%. Itu persentase kandungan lemak. Selanjutnya yang B, persentase zat-zat lain. Nah, berarti di sini kita hitung dulu berapa gram zat lain-lainnya tadi ya. Berarti 100 itu totalnya. 100 gram tadi di kacang tanah dikurangi dengan yang sudah diketahui. Ada protein 28, kemudian karbohidrat 18, dan lemaknya 43 ya. Jadi kurangi ini, berarti 100 dikurangi, kita tambahkan hasilnya 89. Maka 100 kurang 89 hasilnya 11. Nah, jadi zat lain-lain itu adalah 11 gram. Maka kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, berarti 11/100 ini totalnya, dikalikan 100%. Kita coret 100 sama 100 di sini. 11 dikalikan hasilnya adalah 11%. Itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 5. Jadi persentase zat lain-lain itu 11%, sedangkan persentase kandungan lemaknya adalah 43%. Oke, untuk latihan 4 berarti sudah kita bahas ya. Untuk latihan berikutnya, latihan 5 akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke, saya rasa cukup sekian, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.